Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Perlawanan Rakyat Surabaya. Kenalkan, saya Anissa Dika sebagai narator dan rakyat tua. Nama saya Ali Pratama, saya sebagai berperan sebagai Brigjen AWS Alabu sebagai saksi. Nama saya Muhammad Portugal sebagai Bukowo. Kenalkan, nama saya Syekh Kadia sebagai Ansar. Kenalkan, nama saya Luciana Marwati, saya berperan sebagai Nyonya Marwati. Kenalkan, nama saya Lia Mulia, saya sebagai Kami. Kenalkan, nama saya Sofia sebagai istri Bung Tomo. 25 Oktober 1945. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi luka hati di antara rakyat Surabaya masih belum tersembuhkan. Pagi yang cerah ini menjadi gelap saat pasukan sekutu secara tiba-tiba mendarat di pelabuhan Tanjung Perak. Akhirnya sampai juga di Surabaya. Ini aku bisa merampas kekayaan rakyat Surabaya. Tuan, benarkah kita akan menjadi orang yang lebih kaya di negeri kita nanti? Itu Nyonya, kita akan membawa pulang harta kekayaan kita. Jangan diragukan lagi. Kita memang sudah kaya, mungkin bisa menjadi juragan kekayaan di Inggris nanti. Kalau begitu, apa rencana Tuan agar mendapatkan harta di sini? Kita akan menduduki pangkalan darat Tanjung Perak dan Gedung Bernatio. Itu adalah hal yang mudah. Oke lah Tuan, saya akan tetap menemani Tuan dimanapun Tuan berada. Pada saat itu pula, rakyat Surabaya sedang bekerja di lahan pertanian. Mereka kebanyakan adalah seorang petani, menanam padi demi mendapatkan sesuap nasi atau lebih. Setelah mau maju aja. Kan ada Surabaya bisa makan. Indonesia bakal seneng ini. Pasti bisa kok. Tapi apakah benar kita tidak akan ada lagi penjajah di sini? Mungkin. Bu, Ibu, dan semua rakyat Surabaya sebaiknya kita harus hati-hati karena sekarang dari Inggris datang ke daerah kita. Apa? Untuk itu kita harus mengusir mereka. Dan cara apa Pak? Kita ini kan rakyat jelata yang tidak mesti menyerang orang asing. Tenang saja Bu, sini rakyat Surabaya pasti bisa untuk mengusir penjajah. Benar-benar keterlaluan sebut datang lagi. Mereka tidak punya hati nurani. Sore hari menjelang malam, Bung Tomo sedang beristirahat di ruang tamu sambil mendengar berita dari radio. Ayo are-are Surabaya, bersabarlah dan mari bersama-sama kita mengusir sekutu dari kota kita tercinta. Karena saat ini sekutu sedang menduduki pangkalan negara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Terlaluan. Ini Bu, untuk sekarang sudah mendapati sudah menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Dan benarkah? Ya sudah Bapak sekali siap-siap saja. Ya Bu, kalau Ibu jaga diri baik-baik ya. Jangan tahu rumah. Bapak mau mengumpulkan daerah Surabaya di yang lalu. Iya Pak, Ibu akan di rumah saja. Hati-hati ya Pak. Begitu ya. Setelah mengumpulkan are-are Surabaya dan merencanakan strategi di alun-alun untuk perlawanan di tengah malam nanti, Bung Tomo menyiapkan perlengkapan tempur di rumah Ketu Tantri. Ketu Tantri ialah wanita Amerika yang berjuang membantu rakyat Surabaya. Bu, pertama sudah selesai. Sekarang waktunya kita memberi honor kepada seluruh rakyat Surabaya. Benar. Makanan akan dimulai jam 11 malam. Setelah menyiapkan perlengkapan, Bung Tomo dan Ketu Tantri segera kembali ke alun-alun untuk mengusir sekutu bersama Ntar semangat kalau udah are-are. pencet ini kan. Sebelum dimulai, Bung Tomo berpidato terlebih dahulu agar memberikan semangat ke seluruh are-are Surabaya.
teman perjuanganku sekalian. Kita semua harus bisa mengusir penjajah, menginjak kota tercinta kita. Lawan tindakan senjata dari sekutu. Kita pasti bisa. Ya. Ayo, apa ini kita ke gedung internet yuk. Ya. Tepat pukul 11 malam, perlawanan sengit dimulai. Terdengar suara tembakan meriah malam telah menjalankan di gedung internet yuk. Perlawanan yang sangat sengit ini membuat Brigadir A.W.S. Malabi dan tentara sekutunya menambah dendam terhadap rakyat Surabaya. Pada saat itu juga Bung Tomo diancam oleh istri A.W.S. Malabi yang sangat kejam. Kamu Tomo. Ya, kenapa? Awas, kamu, keluargamu serta rakyat Surabaya akan mati. Tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara teriakan rakyat Surabaya yang sangat mengejutkan. Sekarang Brigadir A.W.S. Malabi sudah mati. Apa? Suamiku? Oh tidak, jahat kau rakyat Surabaya. Terlihat istri A.W.S. Malabi menangis deras dan mayat A.W.S. Malabi akan dipulangkan ke Inggris. Sedangkan Bung Tomo hanya diam satu suara. Beberapa hari kemudian, sekutu masih menetap di Surabaya, tetapi tidak melanjutkan perlawanan karena masih sering ditinggal oleh A.W.S. Malabi. Ini pengganti Malabi adalah Mansur yang sangat dendam terhadap rakyat Surabaya. Mansur pun datang ke rumah Bung Tomo dengan muka yang sangat kejam menakutkan. Sudah, tidak basa-basi lagi. Buka pintunya sekarang. Ada apa di sini? Mana Bung Tomo? Ada apa ini? Saya sangat kesal dan rakyat keras Surabaya yang telah menewaskan pemimpin kami, A.W.S. Malabi. Masa saja bukan kalian menewaskan. Saja dari tentara sekutu sendiri. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian rakyat Surabaya harus menyerah paling lambat pukul 6 pagi tanggal 10 November. Oke, siapa takut? Awas kau ya. Saat terasa orang dari 2 minggu lagi bertemukan besar akan terjadi. Mutasi, siapkan peralatan untuk kita. Dan kumpulkan area Surabaya sekarang. Siap, Bung. Kita berkumpul di mana? Seperti biasa, dalam gabung. Kalau kita berjalan lagi, mereka masih Oke, Bung. Sinar matahari menyengat tanggal 1 November ketika semua rakyat berkumpul dan merencanakan ulang strategi untuk perlawanan besar beberapa hari ke depan. Kita sebagai rakyat Surabaya harus mampu, harus bisa demi rakyat dan bangsa kita. Iya, iya. Setelah ini strategi kita harus dipersiapkan dengan baik. Kita hanya dikasih waktu kurang lebih 2 minggu untuk perlawanan rakyat kita sebelum tanggal 10 November pukul 6. Setelah Bung Tomo menyelesaikan masalah strategi dan semua rakyat kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan peralatan tempur mereka. Hari di mana pertempuran dimulai, seorang-seorang rakyat Surabaya membakar semangat melawan sekutu yang kini dipimpin oleh Mansur. Dalam waktu yang tidak lama, sekitar 2 minggu, Bung Tomo sering berpidato di depan area-area Surabaya agar mereka semua semangat membela tanah lahir mereka. Ayo rekan-rekan Surabaya, maju terus, pantang mundur. Demi Tuhan dan membela kelahiran kita. Nah, di pertempuran ini istri Bung Tomo juga terlibat. Yang paling mengesankan adalah Putu Tantri yang tak henti-henti membela Surabaya dari kekuatan asing. Tetapi terima kasih atas perjuangan, atas keringat dan tenagamu. Saya tahu. Sama-sama, Bung. Ini demi tempat kelahiran orang tua saya tercinta. Iya, Bung. Tak terasa kurang lebih 2 minggu, perlawanan mulai bereda. Walaupun banyak korban jatuh di mana-mana, akhirnya sekutu mulai meninggalkan Surabaya. Rekan-rekan Surabaya, saya bangga atas tenaga, pikiran keringat, serta darah kalian demi membela kota Surabaya, membela tanah air kita. Semoga apa yang kalian berbuat demi kebenaran dibalas oleh Tuhan, serta untuk para pejuang yang gugur di saat perlawanan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hidup